Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan. Terima kasih malam hari kami sudah boleh beristirahat. Dan hari ini kami boleh bangun, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun saya hanya akan membaca ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yehezkiel 1 ayat 17 ini, firman Tuhan ini merupakan sebuah teguran keras kepada tua-tua Israel yang pada waktu itu mereka datang kepada Yehezkiel untuk meminta sebuah petunjuk, dan Tuhan menolak, dan dia sampaikan kepada Yehezkiel supaya tua-tua Israel itu diberitahukan bagaimana pemberontakan mereka dari pemanggilan mereka di Mesir sampai di padang gurun dan sampai kepada sebuah tanah perjanjian yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Bagaimana umat menunjukkan sebuah pemberontakan, ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Dan Tuhan mengingat bagaimana masa lalu mereka yang tidak taat, tetapi Tuhan tetap memberikan kesetiaannya, memberikan kasihnya, walaupun umat seringkali tidak setia. Di sini kita diingatkan kembali Bapak Ibu, bahwa di dalam sebuah hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, Tuhan sangat mengharuskan setiap kita itu setia kepadanya. Namun di dalam menjalani kehidupan ini banyak hal yang membuat kita tidak setia. Sama seperti bangsa Israel yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah melihat kuasa Tuhan, tetapi mereka masih saja hidup tidak setia, bahkan hidup memberontak di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam bagian selanjutnya kalau kita melihat di ayat 19, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Ini menjadi sebuah himbauan kepada umat supaya mereka jangan lagi seperti nenek-nenek moyang mereka yang terdahulu. Jangan lagi hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi ketika mereka sudah ditebus, diselamatkan, mereka harus menunjukkan kesetiaannya, menguduskan hari-hari sabatnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam konteks kita sekarang ini pun menjadi suatu peringatan bagi kita. Bagaimana kesetiaan itu adalah sesuatu yang mutlak di dalam kita mengikut Tuhan. Banyak hal yang bisa membuat kita berubah setia Bapak Ibu. Dengan tantangan zaman yang sedemikian, dengan hal-hal kenyamanan yang dunia tawarkan, kita bisa berubah setia kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi pengingat bagi setiap kita, bahwa Tuhan ingin kita setia kepada ketetapan-ketetapannya, kepada hari-hari kudusnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu Bapak Ibu. Dia tidak ingin kita berpaling kepada ilah-ilah zaman now. Kenyamanan-kenyamanan hidup, tawaran-tawaran dunia ini yang bisa menggeser iman kita. Biarlah kita boleh sungguh memiliki kesetiaan, komitmen untuk melakukan perintah-perintahnya di dalam menjalani keseharian kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan menolong kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Allah yang mengasihi, Allah yang menyayangi kami. Kendati pun kami bisa jatuh ke dalam dosa ketidaksetiaan dan di dalam berbagai dosa-dosa lainnya, namun Tuhan, Engkau menyayangi kami, mengasihi kami, dan berharap kami terus hidup di dalam pertobatan dan kembali ke jalan-Mu di dalam kehendak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong kami, memampukan kami menjadi pribadi yang setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin.